Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 7B2 akan mempresentasikan tentang tugas kualitas layanan kami, yaitu pengukuran kepuasan pelanggan Cafe Spur Sidoarjo. Berikut nama kelompok kami. Saya Ahmad Fajar Sodik, NIM 073. Selanjutnya Dava Avisona NIM 076, M. Amtori Ibad NIM 080, dan Aldi Fris Maulana NIM 081. Baik, langsung saja. Permasalahan. Banyak konsumen yang merasakan masih kurang atau kualitas layanan yang diberikan oleh Cafe. Banyak konsumen yang merasakan masih kurang atas kualitas layanan yang diberikan oleh Cafe Spur Sidoarjo. Untuk penyelesaiannya, mencari tahu layanan yang kurang dengan mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap layanan jasa Cafe Spur Sidoarjo berdasarkan dimensi atau atribut. Yang kedua, memberikan evaluasi perbaikan atau peningkatan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Cafe Spur Sidoarjo menggunakan metode fishbone diagram. Next. Kajian pustaka dan dasar teori. Kualitas layanan. Kualitas layanan adalah bagian sikap, kesopanan, dan kata-kata yang diucapkan serta yang disampaikan oleh penjual kepada konsumen yang membeli produk tersebut. Yang selanjutnya yaitu dimensi. Dimensi menyebutkan 5 dimensi dari kualitas pelayanan, yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Dimensi tersebut sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu validitas. Validitas itu merupakan uji instrumen data untuk mengetahui seberapa cermat atau item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Persamaan dari validitas dapat dilihat di tabel. Dapat dilihat pada persamaan berikut ini. Yang selanjutnya yaitu reliabilitas. Reliabilitas adalah suatu angka indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur segejala yang sama. Setiap alat ukur semestinya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten. Jika semakin kecil kesalahan pengukuran, maka makin reliabel alat pengukuran tersebut. Persamaan reliabilitas adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya yaitu kajian pustaka dan dasar teori. Selanjutnya yaitu metode SQUAL. Metode SQUAL merupakan metode pengukuran kualitas pelayanan yang paling banyak digunakan dan dikembangkan dengan maksud untuk membantu para manajer dalam menganalisis sumber masalah, kualitas, dan memahami cara-cara memperbaiki kualitas layanan. Yang selanjutnya yaitu metode fishbone diagram. Fishbone diagram atau diagram sebab akibat digunakan untuk menganalisa beberapa faktor penyebab kerusakan dengan cara mendeskripsikan dan menemukan beberapa faktor tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pengumpulan data dan pengolahan data yang akan disampaikan oleh Mas Dava Avisona. Pada bab 3 pengumpulan data, pada tabel 3.1 dimensi dan atribut pengukuran pelayanan Cafe Spur Sidoarjo, yaitu mempunyai pada dimensi tangible mempunyai 10 contoh. Contoh pertama adalah tempat parkir tertata rapi, luas, dan bersih. 2. Tersedianya 2 tempat parkir yang bersih dan luas. 3. Ruangan yang bersih. 4. Fasilitas yang memadai seperti toilet, musola, dan tempat rapat. Semua barang atau fasilitas yang ada tertata rapi. Kemudian responsif
Contohnya pegawai selalu bersedia untuk membantu konsumen dan pegawai selalu tanggap cepat dan efisien dalam menanggapi permintaan konsumen. Kemudian reliability atau keandalan, contohnya tersedianya jaringan WiFi yang tersedia stabil, diperbolehkan menggunakan laptop. 4. Empati, contohnya adalah pelayanan yang ramah dan sopan, kesabaran pegawai dalam melayani konsumen, jika ada yang menyerobot antrian pegawai akan mengingatkan. Yang kelima adalah assurance, contohnya perlengkapan alat keamanan seperti CCTV. Yang kedua, pegawai yang sopan dan ramah. Yang ketiga, pegawai berpakaian rapi dan sopan. Yang keempat, kemudahan akses dalam memasuki ruangan. Lanjut. Yang kemudian pada tabel 3.2 nilai responden tingkat kepentingan dimensi pada total tangible mempunyai rata-rata 43,725 dan mempunyai bobot 0,377. Kemudian total responsif 9,075 dan mempunyai bobot 0,078. Kemudian total reliability mempunyai rata-rata 31,700 dan mempunyai bobot 0,273. Kemudian total empati mempunyai rata-rata 13,575 dan mempunyai bobot 0,117. Kemudian assurance mempunyai rata-rata 17,925 dan mempunyai bobot 0,155. Kemudian pada tabel 3.3 uji validitas tingkat kepentingan mempunyai data valid semuanya. Dari tabel 3.3 didapatkan kesimpulan bahwa semua atribut dikatakan valid karena semua nilai R dihitung lebih besar sama dengan R. Tabel untuk nilai R. Tabel tersebut didapatkan dari R. Tabel sama dengan DF sama dengan N dikurangi 2 sama dengan 40, kurangi 2 sama dengan 38. Pada tabel distribusi nilai R, tabel dengan menggunakan signifikasi 5% didapatkan nilai R tabel yaitu 0,320. Pada tabel 3.4 uji validitas tingkat persepsi. Dari tabel 3.4 didapatkan kesimpulan bahwa semua atribut tingkat persepsi dikatakan valid karena semua nilai R dihitung lebih besar sama dengan R. Tabel untuk nilai R. Tabel tersebut didapatkan dari R. Tabel sama dengan DF sama dengan N kurangi 2 sama dengan 40 kurangi 2 sama dengan 38. Pada tabel distribusi nilai R. Tabel dengan menggunakan signifikasi 5% didapatkan nilai R tabel yaitu 0,320. Yang berikutnya adalah pada tingkat harapan. Berikut adalah hasil dari tabel uji validitas tingkat harapan. Yang dapat disimpulkan bahwa semua atribut tingkat harapan dikatakan valid karena semua nilai reliabilitas hitung lebih dari sama dengan R. Tabel untuk nilai R. Tabel tersebut didapat dari reliabilitas. Tabel sama dengan DF sama dengan N dikurangi 2, 40 dikurangi 2 sama dengan 38. Pada tabel distribusi nilai reliabilitas, tabel dengan menggunakan signifikansi 5% didapatkan nilai reliabilitas tabel yaitu sebesar 0,320. Berikutnya adalah uji reliabilitas. Berikut adalah hasil dari tabel uji reliabilitas. Yang dapat disimpulkan bahwa tabel 3.6 semua tingkat Cronbach alpha lebih dari sama dengan 0,60 maka dapat dikatakan konsisten atau yang disebut dengan reliable. Next. Selanjutnya adalah tingkat kepuasan pelanggan tanpa bobot.
Berikut adalah hasil dari tabel pada tingkat kepuasan pelanggan tanpa bobot yang dapat disimpulkan bahwa ranking pertama atau tertinggi didapatkan nilai atribut tangible 2 yaitu 40 dan ranking terendah 26 didapatkan pada atribut reliability 5 yaitu sebesar 0,10. Next. Berikut adalah tabel hasil dari tingkat kepuasan pelanggan terbobot. Next. Yang dapat disimpulkan bahwa ranking pertama atau tertinggi didapatkan pada nilai atribut tangible 2, ranking 2 yaitu didapatkan pada nilai atribut tangible 10, dan ranking 3 tertinggi didapatkan pada tangible 1. Next. Bab 4 analisa data yaitu dari hasil tabel 4.1 nilai atribut GAP negatif tertinggi diketahui yaitu pada ranking 1 tangible atributnya tersedianya 2 tempat parkir yang bersih dan luas. Nilai GAP-nya min 0,0147. Ranking 2 tangible juga atribut tersedianya mesin komputer dalam membantu pegawai min 0,0131. Atribut dimensi yang ketiga yaitu tangible juga atributnya tempat parkir tertata rapi, luas dan bersih. Nilai GAP min 0,0125. Lalu dilanjutkan pada tabel 4.2 yaitu faktor yang mempengaruhi nilai atribut negatif tertinggi dari tabel 4.1. Ini berhubungan yaitu yang pertama tadi tangible atributnya tersedianya 2 tempat parkir yang bersih dan luas karena faktor terbatasnya akses parkir mobil dan masih terdapat sampah. Ini yaitu faktor yang mempengaruhi negatif tertinggi atau dari pelanggan sana yang masih mendapatkan sebuah masalah. Pada ranking 2 yaitu dimensi tangible, atributnya tersedianya mesin komputer dalam membantu pegawai. Ternyata pelayanan sangat lama dalam pengoperasian mesin komputer. Mesin komputer terkadang terjadi trouble atau rusak. Kedua, kemampuan komputer terbatas dengan pengolahan informasi dan data yang dibutuhkan manusia. Keempat, jika terjadi mati listrik maka tidak bisa menggunakan komputer. Yang ketiga yaitu tangible juga, tempat parkir tertata rapi, luas dan bersih. Ternyata masih belum ada petugas parkir untuk merapikan parkir. Jadi masih belum tertata rapi. Terus belum ada tempat sampah di area parkir. Jadi masih terdapat sampah yang berserakan. Next, Mas Ibet. Next. 4.3 analisa fishbone diagram. Pada gambar fishbone diagram yaitu nilai GAP yang pertama tadi, tempat parkir terbatas, tidak tertata rapi dan masih kotor. Itu kita ambil untuk kita analisa menggunakan fishbone diagram. Yang pertama terdapat faktor manusia, tidak adanya penjaga parkir. Yang kedua yaitu mesin, CCTV terbatas untuk menangkap video. Yang ketiga yaitu lingkungan, kondisi cuaca, terus terbatasnya lahan kosong. Yang keempat material, faktornya tidak ada tempat sampah. Yang kelima metode manual. Untuk yang manusia tadi tidak ada penjaga parkir, itu kami dapat dari hasil observasi langsung dan menanyai pelanggan Cafe Spur Sidoarjo. Usulan yang diberikan yaitu memberikan penjaga parkir, kan ada 2 tempatnya, 2 tempat parkir. Kita berikan 2 penjaga tempat parkir. Yang mesin CCTV terbatas untuk menangkap video. Untuk usulannya yaitu sebaiknya CCTV diatur lagi penempatannya
di sudut-sudut yang bisa menangkap video dengan jelas, atau memberikan 2 CCTV. Untuk yang lingkungan yaitu kondisi cuaca, karena cuaca tidak dapat diprediksi, biasanya terjadi hujan, maka biasanya terjadi genangan air di sekitar area tempat parkir, dan itu membuat kotor. Untuk solusinya, yaitu diberikan atap di atas tempat parkir, terus petugas harus langsung membersihkan area genangan yang kotor tersebut. Untuk yang kedua yaitu terbatasnya lahan kosong. Karena di dekat Cafe Spur Sidoarjo sudah tidak ada lahan kosong lagi. Banyak sekali rumah-rumah warga juga. Maka pintar-pintarnya harus usulan yang diberikan yaitu pintar-pintarnya harus mengatur tempat parkir. Yang keempat yaitu material, tidak ada tempat sampah. Nah, usulan yang diberikan yaitu diberikan 2 tempat sampah pada tempat parkir dan memasang rambu untuk tidak membuang sampah sembarangan. Metode yang digunakan masih manual. Nah, karena tidak adanya penjaga, maka jika nanti sudah ada penjaga, maka sebaiknya usulan yang diberikan yaitu memberikan penjaga tersebut kayak apa? Model tiket gitu, memberikan kepada pelanggan tiket agar parkiran tersebut tetap aman. Next, Mas Ibat. Pada bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Di sini kami mengambil kesimpulan saja. Dari perhitungan atau pengolahan data dimensi atribut kepuasan konsumen di Cafe Spur Sidoarjo, konsumen sangat puas terhadap semua pelayanan atau layanan yang diberikan oleh pihak Cafe Spur Sidoarjo. Tetapi masih terdapat kekurangan 3 atribut yaitu tangible tentang parkiran atau pelayanan menggunakan mesin komputer. Untuk yang kedua, kesimpulan ini didapat dari tujuan. Yang kedua, perbaikan pelayanan atau layanan di Cafe Spur Sidoarjo yaitu didapatkan dari 3 nilai GAP terbesar. Dan ranking terbesar perlu adanya perbaikan pelayanan yang pertama yaitu 2 tempat parkir yang luas dan bersih. Ternyata menurut pendapat pelanggan, parkiran tersebut masih terbatas untuk parkiran mobil. Adanya perbaikan yaitu mengatur parkiran tersebut atau menyediakan lahan parkir yang lebih luas lagi. Selanjutnya, pelayanan dan layanan menggunakan mesin komputer sangat tidak efisien karena kelemahannya sangat banyak mulai dari manusia sampai komputernya sendiri. Jadi perlu adanya perbaikan dari manusia yang mengerti dan komputer yang digunakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.